kita sekarang ke ahli tata negara dulu, Bung Refli Harun. Nih sekarang kelihatannya profesi yang paling happening sekarang jadi YouTuber paling happening di Indonesia. Ya, benar deh. Oke, Bung Refli mungkin Anda bisa membantu teman-teman untuk memahami semacam dari dinamika yang terjadi dan hierarki secara hukum seperti apa, dan kemudian kenapa orang banyak sekali bersuara keras terhadap undang-undang RUU HIP. Jangan salah ya, karena kedengarannya sering HIV gitu, bisa aja mirip itu. Silakan Bung Refli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi atau siang di sana dan selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Mas Hersu, ada Mas Mardani Alisera, Mas Tata, kemudian tadi ada Bang RG, kemudian ada Pak Batara ya. Dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu demi satu. Memang undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila ini sudah menuai pro dan kontra. Kemarin, beberapa hari yang lalu, saya mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah ya. Di situ ada Din Samsudin, ada juga ahli yang mengajar mata kuliah Pancasila di Universitas Diponegoro, Profesor Suteki dan lain sebagainya. Kesimpulan seminar itu ya, mayoritas menolak undang-undang HIP itu, haluan ideologi Pancasila. Saya pribadi terus terang termasuk orang yang menolak ya, bukan dengan alasan sama seperti PKS, karena kalau sama seperti PKS kan nggak ada bedanya antara pengamat dan PKS. Saya lihat ketawanya aja Mardani Alis ya di ujung sana. Gitu barang. Iya, tetapi karena filosofi perspektif tata negaranya. Kita tahu sejak lama ya yang namanya Pancasila itu adalah paling tidak yang saya pahami yang jelas dari apa yang saya pelajari, pertama adalah dasar negara. Yang kedua adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya. Kalau dia dasar negara, memang itu hal yang memang sudah diterima di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa dengan berdasarkan kepada, jadi dasar negara itu sudah, jadi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa dan seterusnya, maka disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Jadi memang dasar negara itu sudah dinyatakan ya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam gelombang reformasi konstitusi 1999 2002 tidak diubah atau tidak berubah, bahkan cenderung dipertahankan. Yang kedua adalah dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Kalau kita bicara hierarki peraturan perundang-undangan, kita tahu bahwa yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada TAP MPR, kemudian ada Undang-Undang Garis Miring Perpu, di bawahnya lagi pohon utamanya ya, ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden, di bawahnya ada lagi peraturan daerah provinsi, di bawahnya lagi adalah peraturan daerah kabupaten kota. Itu pohon utamanya. Nah, kita tahu bahwa kalau orang hukum paham betul bahwa yang namanya Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber dari peraturan perundang-undangan itu. Oke. Nah, paling tidak itulah klaimnya bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran dari Pancasila. Kemudian undang-undang itu adalah penjabaran lebih lanjut dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke bawahnya ya dengan teori tata urutan perundang-undangan. Persoalannya adalah ketika kita membuat yang namanya HIP, haluan ideologi Pancasila, maka saya pribadi menganggap itu sama saja mendegradasi Pancasila. Yang tadinya menjadi sebuah sumber dari segala sumber hukum, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945, maka kemudian dia harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan terbalik jadi cara pikirnya ya. Kalau kita bicara tentang pengujian undang-undang,
nanti undang-undang HIP diuji di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kacau jadi cara berpikir kita. Makanya saya mengatakan ngapain kita membuat haluan ideologi Pancasila. Jadi nggak benar tuh cara berpikirnya tuh aneh. Itu satu. Yang kedua, saya selalu mengatakan bahwa kalau Pancasila captures by the state, ya kan, dibajak oleh negara, maka biasanya dijadikan alat gebuk. Kita tahu zaman Orde Lama, mereka yang tidak sepaham dengan Nasakom, ya, karena Pancasila zaman Orde Lama kan ditafsirkan sebagai nasionalis, agama, dan komunis, Nasakom, maka mereka bisa digebuk, partainya bisa dibubarkan. Kita tahu beberapa partai dibubarkan karena tidak setuju dengan kebijakan Nasakom misalnya. Lalu yang berikutnya adalah di zaman pemerintahan Orde Baru dijadikan alat gebuk juga untuk mengidentifikasikan pemerintah dan Pancasila. Ya, kayak Louis XIV, l'État c'est moi, ya, negara adalah saya. Sehingga siapa yang kemudian mengkritik pemerintah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, maka dianggap dia adalah menyerang Pancasila, ya, menyerang Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kita tahu kan semua anak kecil pun paham bahwa pemerintah dan negara itu tidak sama dan sebangun. Pemerintah hanyalah salah satu unsur dari negara. Unsur negara lain kan ada rakyat, bahkan ada wilayah segala. Karena itu kalau saya mengatakan, selalu saya katakan badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah, ya, apalagi badan usaha milik nenek lo. Sehingga pemerintah suka-suka. Saya katakan pemerintah itu hanyalah kuasa pemegang saham dari kita semua rakyat Indonesia yang merupakan unsur terpenting dari sebuah negara. Kan begitu ya? Nah, itu alasan yang kedua kenapa saya kemudian mengatakan tidak setuju dengan haluan ideologi Pancasila ini. Lalu kemudian kalau kita lihat juga draftnya, tadi saya juga baca, ini menurut saya banyak sekali kerancuan paradigma berpikirnya. Contoh misalnya, di situ dikatakan bahwa Pancasila itu adalah haluan, ya. Pancasila yang merupakan ideologi dasar dan lain sebagainya, haluan. Loh, berarti Pancasila is haluan. Tapi ini haluan ideologi Pancasila, ya bingung. Jadi Pancasila itu haluan, apakah kita membutuhkan haluan untuk mewujudkan Pancasila? Kan aneh sekali. Jadi banyak sekali kerancuan, apalagi kemudian di sana dikatakan Pancasila itu adalah 1, dasar negara, 2, ideologi negara, dan 3, falsafah negara, kemudian 4 adalah cita-cita hukum. Jadi tidak ada sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada misalnya. Nah, kalau kita mendefinisikan Pancasila selain daripada apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, maka kemudian saya khawatir kita berdebat. Saya tahu Bung Rocky misalnya tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kata-kata ideologi. Kalau saya amannya, ya kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yang namanya Pancasila adalah dasar negara. Kan itu hal yang paling aman. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, poin yang ingin saya share adalah, ketika kita bicara haluan ideologi Pancasila, haluan ini buat siapa sih? Ternyata di situ adalah buat penyelenggara negara dan buat masyarakat. Kalau kita pahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya yang utama yang diperlukan untuk berpancasila itu adalah pemerintah negara. Coba kita lihat alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia, ya, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya, maka disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Jadi, yang diminta untuk berpancasila yang pertama-tama adalah negara. Dalam hal ini unsur negara yang diminta berpancasila terlebih dahulu adalah pemerintah. Kenapa begitu? Karena ketika perdebatan di BPUPKI, kan kita ingin mencari dasar negara bagi pemerintah yang akan menjalankan negara ini seperti apa. Maka kemudian kepada pemerintah negara itu, baik itu dalam arti sempit maupun arti luas, diberikan beban untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa,
ya kan? Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi raison d'être, ya tepat nggak istilahnya ya, bahasa Prancisnya, kita bernegara adalah karena kita, dalam perspektif kita masyarakat, kita ingin dilindungi, kita ingin dikesejahterakan, kita ingin dicerdaskan, dan kita ingin bisa ikut dalam perdamaian dunia. Untuk itulah pemerintah kemudian harus menjalankan nilai-nilai Pancasila, mulai nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dalam diskursus hari ini malah terbalik. Justru masyarakat yang diuber-uber untuk berpancasila, padahal awalnya tidak begitu cara berpikirnya. Lalu apa kewajiban warga negara yang paling utama? Kewajiban warga negara yang paling utama adalah taat hukum, terutama hukum yang dihasilkan negara tentunya. Itulah kewajiban warga negara dimanapun di seluruh dunia ini, yaitu taat hukum. Nah, itu kan nanti kita berdebat lagi ya, hukum yang demokrasi dan tidak demokratis itu soal lain. Tapi paling tidak, selama hukum itu dihasilkan oleh institusi negara yang resmi, oleh Bang Mardhani Alisera dan teman-teman, maka disitulah kita harus taat. Tetapi pemerintah diberikan tidak hanya taat hukum, tapi juga harus punya landasan, punya dasar dalam memerintah. Karena dia dititipi power, kekuasaan, financial resources, semuanya. Makanya kemudian dia tidak hanya dasar negara yang dititipi kepada pemerintah atau penguasa, tapi juga sejumlah pasal dalam konstitusi, termasuk misalnya pasal 33. Ya kan? Ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makanya saya kemarin marah ketika Undang-Undang Minerba disahkan. Karena Undang-Undang Minerba yang lama, nomor 4 tahun 2009, itu memberikan peluang bagi negara, bukan hanya peluang, tapi dasar hukum bagi negara untuk menguasai kembali tambang-tambang yang sudah dikuasai oleh the giant, perusahaan-perusahaan tambang raksasa. Karena di situ dikatakan kalau habis kontraknya dikembalikan kepada negara dan negara akan mengeluarkan izin usaha pertambangan khusus. Jadi Bung Refri, negara di atas. Unfortunately, ternyata PKS termasuk partai yang menyetujui RUU Minerba itu. Nah, itu poin yang paling penting. Jadi kalau kita lihat ya dalam sejarah ya, pertama saya kembali kepada dasar bahwa statement dari PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, yang kemudian mendeklarasikan negara Indonesia merdeka plus mengesahkan menyetujui Undang-Undang Dasar, yaitu mengatakan bahwa negara ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Jadi jelas dasar negara pertama. Kedua, memang sebenarnya tidak eksplisit dikatakan itu Pancasila. Makna Pancasila itu kita ketahui dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di BPUPK ya, kemudian ditambah I setelah terakhir-terakhir ini. Jadi sebenarnya kalau kita disiplin dengan statement itu ya dasar negara dia. Nah, dasar negara ketuhanan sampai keadilan itu kalau kita lihat dari peristiwa sejarah dari masa ke masa, maka tafsirnya itu berbeda-beda tergantung siapa penguasanya. Pancasila, sila ketuhanan ditafsirkan oleh Bung Karno. Ya, misalnya Nasakom dia membolehkan itu. Ditafsirkan oleh pemerintahan Pak Harto, beda lagi. Bahkan tafsir oleh Pak Harto, pemerintahan Orde Baru itu seperti membatalkan tafsir dari pemerintahan Orde Lama. Lalu sekarang muncul pemerintahan Orde Reformasi yang membatalkan kedua-duanya. Membatalkan tafsir Soekarno, membatalkan pula tafsir Pak Harto. Karena kita hidup di era ini dan kemudian kita katakanlah kalau misalnya kita menjadi bagian dari yang menyalah-nyalahkan masa lalu, maka kita mengatakan tafsir kita lah yang betul. Nah, ini kan kacau nantinya. Begitu ada pemerintahan yang baru kemudian akan membuat tafsir yang baru lagi, dan kemudian memang akhirnya yang ingin saya katakan, yang remains dari nilai Pancasila itu adalah kalimat yang mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Tetapi bagaimana mengisi, menafsirkannya, itu tidak ada satu yang final menurut saya kalau kita baca sejarah.
Jadi, dan itulah yang kemudian merupakan dasar dari keragaman kita. Sehingga kalau kita misalnya berpemilu, kita akan paham apa bedanya PKS dengan PDIP misalnya. Kalau PKS yang berkuasa, ini kira-kira dasar negara kita akan ditafsirkan seperti ini. Kalau PDIP seperti ini. Nah, dengan haluan ideologi Pancasila ini, maka kemudian kita nggak butuh partai lagi, jangan-jangan. Karena tidak ada lagi mesin yang bekerja untuk mengimplementasikan sesuatu dasar negara ini sesuai dengan keyakinan, kredo politik mereka masing-masing. Jadi keberagaman itu justru menurut saya akan dihilangkan. Makanya saya katakan, Pancasila yang final itu yang 5 itu. Tapi tafsir atas Pancasila itu kan masih terbuka. Bayangkan, Quran saja, mohon maaf nih, correct me kalau I'm wrong ya Pak Mardhani. Tafsir terhadap Quran saja sebagai kitab suci, ya kan? Yang saya tidak mengatakan fiksi itu ya. Ya kan? Kitab suci itu sendiri, ya kan? Kitab suci itu saja tafsirnya bisa berbeda. Jadi tafsir misalnya Michael Buko ya, Michael apa yang menafsirkan mengenai asal usul dari manusia. Satu ada mengatakan ayat segumpal darah, lalu kemudian dia tafsirkan dengan cara ilmu kedokteran dan berbeda. Dia mengatakan Quran tidak salah tafsirnya. Yang salah adalah orang yang menafsirkan sebelumnya. Jadi ya tafsir-tafsir tentang misalnya apa bagian terkecil dari sebuah zat itu ya, sebelum kita mengenal adanya apa proton, neutron dan lain sebagainya itu kan juga Quran menyebutkan secara tidak sengaja, bukan secara tidak sengaja, menyebutkan hal-hal seperti itu juga yang lebih sebesar zarah, atom, atau lebih kecil dari itu, yang kemudian orang mengartikan sebagai proton dan neutron misalnya. Jadi bisa jadi kemudian tafsir Pancasila era Bung Karno benar pada eranya. Dia jadi salah ketika kita teropong pada masa sekarang. Ya kan? Tafsir pada masa Soeharto, jangan-jangan begitulah. Tafsir yang benar menurut pemerintah Orde Baru, tapi jadi salah dengan kacamata sekarang. Nah, karena itulah menurut saya, ya saya tetap misalnya tidak pernah setuju kalau seandainya dibentuk BPIP. Karena BPIP itu akan memaksakan, menurut saya, tafsir tunggal atas dasar negara kita. Jadi nanti, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketuhanan menurut BPIP. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang menurut BPIP. Kacau kita menurut saya nantinya. Dan itu bisa diklaim, dimiliki oleh pemerintah dan the ruling party jangan-jangan. Ya. The ruling party itu namanya PKS. Ya, kalau mengikuti alur berpikir Anda tadi, persoalannya bukan sekedar memasukkan memasukkan TAP MPR atau kemudian menarik apa yang disampaikan oleh Bung Mardhani tadi. Jadi ini secara ini udah salah gitu, termasuk Pak Batara juga berbicara. Iya, saya katakan secara paradigmatik keliru. Jadi rancu ya, rancu kalau dalam bahasa Rocky Gerung kan dungu. dalam bahasa yang lebih ilmiah kan itu ada kesalahan paradigmatik ya, rancu. Nah karena itu menurut saya tidak ada cara lain, kita harus tolak RUU haluan ideologi Pancasila ini. Kenapa? Saya khawatir kalau undang-undang ini terus berjalan, maka dia akan ada pemegang saham terbesarnya. Jadi seperti saham di korporasi atau BUMN misalnya, maka kelompok politik tertentu akan menikmati saham terbesar dan bisa jadi alat gebuk yang baru untuk mengatakan bahwa hanya pikiran mereka yang betul, pikiran orang lain keliru. Padahal konstitusi kita jelas mengatakan kemerdekaan pikiran dan hati nurani itu adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Orang sering lupa. Kalau kita mau ekstrim, tapi kita susah bicara di ruang publik, kita berpikir apa saja nggak apa-apa kok, ya kan? Bahkan sampai hal paling substantif, berpikir tidak percaya Tuhan, misalnya berpikir kita harus ada khilafah, ada HTI, ada PKI, misalnya begitu. Tapi kan tahu kalau pembicaraan ini masuk ke ruang publik, maka kelesetannya kan tinggi sekali. Padahal berpikir sekeras-kerasnya,
itu nggak ada masalah menurut konstitusi kita, karena itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi. Yang masalah adalah kalau Anda tidak hanya berpikir saja, tapi Anda bertindak, dan tindakan itu kemudian melanggar hukum. Jadi, kenapa misalnya PKI itu dilarang, komunisme itu dilarang, karena ada hukum yang melarangnya, ya kan? Karena ada hukum yang melarangnya. Nah sekarang, kenapa HTI terlarang? Karena ada hukum yang melarangnya. Kalau tidak ada hukum yang melarangnya, dia jadi sah. Dan jangan-jangan dia menjadi tafsir Pancasila yang baru, seperti yang pernah dikatakan Bung Karno dengan nasakomnya, kan begitu. Karena itu menurut saya memang, kalau kita mau melihat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, nanti kita akan repot pada perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, menurut saya. Dan masyarakat bingung, masyarakat tidak paham. Kita ini mendebatkan apa? Padahal yang namanya undang-undang itu, kalau kita bicara disiplin hukum, undang-undang itu tidak boleh dibuat dengan multitafsir. Jadi bahasa hukum itu ada bahasa yang harus precise, tidak boleh memunculkan misalnya dui arti, ambivalen misalnya. Jadi kalau misalnya ada istilah katakanlah ideologi, harus jelas apa itu ideologi. Kalau ada istilah haluan, harus jelas apa itu haluan. Falsafah harus jelas. Kalau itu masih juga kita perdebatkan, dan kemudian di antara pembentuknya saja dia nggak jelas definisinya apa, dan kemudian banyak silang sengketa di antara logika berpikirnya, maka itu bukan sebuah produk hukum yang baik. Jadi menurut saya, daripada banyakkan mudaratnya, ini PKS banget nih perspektifnya, ya kan? Nah, lebih baik undang-undang ini tidak usah dibahas lebih lanjut. Carilah undang-undang yang jauh lebih konkret dan menjawab permasalahan bangsa ini. Itu yang lebih penting ketimbang kita membuat undang-undang yang abstrak, tetapi hanya akan memunculkan perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, tetapi potensial digunakan untuk menggebuk lawan politik yang tidak setuju dengan model klaim dan lain sebagainya. Anda Pancasila, saya Pancasila, ya kan? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Refli Harun, saya Pancasila, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Konkret ini, rekomendasinya konkret. Jadi batalkan, tidak usah dilanjutkan karena kontraproduktif, dan kalau dilanjutkan berbahaya, gitu ya.